Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Shaum dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu afdhalis siyami wa ghairihi. Bab puasa yang paling utama dan selainnya. Artinya dalam bab ini akan disinggung tentang apa puasa yang paling utama dan permasalahan selain itu. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma 'isht. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta alladhi qulta dhalik. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum minasy-syahri thalathata ayyam. Fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Qultu inni la utiqu afdhala min dzalik. Qal fasum yauman wa aftir yaumain. Qultu inni la utiqu afdhala min dzalik. Qal fasum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdhalus siyam. Qultu inni la utiqu afdhala min dzalik. Faqal la afdala min dhalik. Wa fi riwayah qal la sauma fawqa saumi akhi Daud alaihi salam syatrad dahr sum yauman wa aftir yauma. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada beliau bahwasanya aku berkata, demi Allah, aku akan terus berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat di sepanjang malam selama aku hidup. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, engkau yang mengucapkan demikian? Aku pun menjawab, ya, aku telah mengucapkan itu. Semoga ayahku dan ibuku menjadi tebusan wahai Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya engkau tidak sanggup melakukan demikian. Puasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, dan puasalah 3 hari setiap bulan. Karena sesungguhnya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya, dan itu seperti puasa sepanjang masa. Aku pun berkata, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih baik daripada itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Lalu aku pun berkata, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih baik daripada itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itu adalah puasa Daud alaihissalam, dan itu sebaik-baik puasa. Aku berkata, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih baik daripada itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi bersabda, tidak ada puasa di atas puasa saudaraku Daud alaihissalam, yakni setengah masa. Setengah masa, ya, yakni puasa engkau 1 hari dan berbuka engkau 1 hari. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi di sini dia mengabarkan bahwa suatu hari Nabi dikabarkan kepada beliau bahwa dia, Abdullah, berkata, demi Allah, aku akan berpuasa di sepanjang siang dan sholat di sepanjang malam selama aku hidup. Artinya di sini Abdullah bin Amr bin al-As bersumpah akan puasa terus setiap hari dan sholat terus sepanjang malam.
dari sejak masuk Isya sampai masuk waktu fajar ya, tidak istirahat. Nah, di sini Nabi ingin tasabut, tabayun, cek dan dicek. Beliau pun bertanya, engkau yang mengucapkan demikian? Artinya benar engkau mengucapkan demikian? Abdullah pun menjawab, iya, aku sudah mengucapkan demikian. Bapakku dan ibuku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Abdullah membenarkan kabar itu. Maka Nabi menyatakan, engkau tidak akan sanggup melakukan itu. Puasalah dan bukalah. Artinya berpuasalah hari ini dan nanti hari lain buka, tidak usah puasa. Jangan puasa setiap hari. Dan sholatlah lalu tidurlah. Artinya jangan waktu malam semuanya untuk sholat. Dan berpuasalah 3 hari dalam setiap bulan. Jadi jangan puasa setiap hari, puasanya 3 hari dalam sebulan. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Dan itu seperti puasa sepanjang masa. Karena kalau 3 hari dalam sebulan, satu kebaikan dibalas 10. Berarti kalau 3 kebaikan, 30. Nah, itu sama seperti puasa sepanjang masa. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As nggak nerima. Dia ngerasa masih kuat. Dia menyatakan, saya kuat untuk melakukan puasa yang lebih baik daripada itu. Maka di sini Nabi memberikan saran, ya sudah, kamu puasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Puasa hari ini 2 hari tidak usah puasa, nanti hari berikutnya lagi puasa. Tapi Abdullah masih menolak. Dia menyatakan, saya masih sanggup melakukan puasa yang lebih baik daripada itu. Maka di sini Nabi ngasih lagi saran, ya udah kalau begitu kamu puasa 1 hari, buka 1 hari. Artinya hari ini puasa, besok tidak usah puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Itulah puasa Daud, kata Nabi. Dan itu sebaik-baik puasa. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As kembali berkata, aku sanggup melakukan puasa yang lebih baik daripada itu. Maksudnya puasa setiap hari. Namun Nabi menyatakan tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Itu daripada puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Nah ini Bapak ya, dan hadis riwayat kedua pun sama. Intinya tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Nah insya Allah maknanya jelas ya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, dianjurkan, diperintahkan untuk tasabbut, tabayyun, cek dan recheck ketika kita mendengar kabar tentang seorang muslim. Jadi jangan langsung dengar berita disampaikan, nggak boleh. Nah seperti Nabi di sini, dengar kabar bahwa Abdullah bin Amr mengatakan demikian, Nabi nggak langsung memvonis, tapi tanya dulu, benar tidak? Ternyata benar. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Karena kata Nabi, ini serupa dengan puasa sepanjang masa. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk beribadah dengan sedikit tapi terus-menerus. Tidak usah banyak, ya. Sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Makanya di sini Abdullah bin Amr bin Al-As diarahkan Nabi untuk apa? Sholat, tidur, lalu puasa, besoknya tidak usah puasa. Ya, supaya apa? Kalau amalannya ringan, ini akan terus-menerus. Ya. Tapi kalau amalannya langsung banyak berat, seringnya tidak bertahan lama. Ya. Kalaupun bertahan lama, akan merasa kepayahan di kemudian hari. Ya. Makanya ketika Nabi mengarahkan dia puasa Nabi Daud paling maksimal, Abdullah bin Amr bin Al-As pengennya puasa setiap hari. Dia nggak mau ngambil arahan Nabi. Akhirnya apa? Di akhir hayatnya dia menyesal. Dia menyatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, seandainya saja aku dulu mengambil keringanan dari Rasulullah. Nah, di akhir hayatnya baru nyesal, ya. Karena kalau sudah tua, untuk puasa untuk apa? Makin apa biasanya? Makin berat. Apalagi puasa setiap hari. Puasa Ramadan saja berat kan? Apalagi puasa setiap hari. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, keutamaan puasa Nabi Daud. Sebab kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud.
Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang punya kekuatan, puasalah puasa Nabi Daud, itu sebaik-baik puasa. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, ini faedah terakhir, sebelum terakhir, dimakruhkan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari, ya. Tidak haram, menurut pendapat yang kuat tidak haram, tapi makruh. Ya, sebab apa? Setelah Nabi mengarahkan Abdullah bin Amr bin Al-As puasa Daud, dia tetap puasa dahar, puasa setiap hari. Tapi di kemudian hari dia menyesal. Itu menunjukkan puasa dahar hukumnya makruh. Sebab kalau haram, tentu Abdullah tidak akan melakukan yang diharamkan. Seorang sahabat Nabi nggak mungkin ya. Nabi mengharamkan tapi dia nekat melakukan. Jadi yang benar puasa dahar ini makruh. Puasa setiap hari ini makruh. Kenapa makruh? Karena kalau kita puasa setiap hari akan membuat tubuh kita lemah sehingga sulit untuk bekerja, ibadah dan semacamnya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya ilmu agama. Dengan punya ilmu agama kita tahu mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Nah, contohnya di sini, Abdullah bin Amr bin Al-As menurut prasangka baiknya, dia menganggap puasa yang dia lakukan adalah sebaik-baik amalan. Karena tidak punya ilmu, dan Nabi punya ilmu, Nabi arahkan yang paling baik adalah puasa Daud. Nah, maka Bapak di sini pentingnya ilmu ya. Bisa jadi kita menganggap kita sudah melakukan sebaik-baik amalan, tapi ternyata tidak baik. Maka di sini pentingnya ilmu agama supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang paling baik, mana yang kurang baik ya. Supaya kita amalan kita diridhai oleh Allah dan diberkahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dalam hadis itu Ustaz, kenapa Ustaz